Yang namanya hobi ataupun kecintaan terhadap sesuatu adalah merupakan obsesi dan tidak ada batasannya. Begitu pula yang terjadi pada dunia car audio, di mana brand-brand ternama berlomba-lomba untuk menciptakan produk terbaik mereka berteknologi tinggi demi memuaskan para penikmat audio, terutama di dalam mobilnya. Kali ini gue akan membahas satu produk dari sebuah brand yang ternama juga, yaitu adalah Alpine yang berasal dari Jepang. Kalian pasti udah tahu Alpine sendiri mengeluarkan line up tertinggi mereka, yaitu Alpine F1 Status yang merupakan seri flagship dari Alpine sendiri yang dari generasi 1 sampai ke generasi 3 sekarang. Nah, di balik itu semua ada yang Alpine ciptakan juga. Dari hasil development dari Alpine F1 Status ini lahirlah yang namanya Alpine Status. Oke, sekarang gue mau membahas asal-usul daripada Alpine Status sendiri. Alpine Status itu merupakan, bisa dibilang, lahir daripada pengalaman-pengalaman, development, dan research yang diciptakan oleh Alpine pada saat mereka mengembangkan Alpine F1 Status. Jadi, teknologi yang ditransfer, tapi yang mungkin ada beberapa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini, karena Alpine F1 Status itu hanya terjual dalam satu set saja, sedangkan untuk Alpine Status ini bisa terjual terpisah, mulai dari head unit, prosesor, speaker, subwoofer, sampai dengan powernya. Bisa dibayangkan bahwa Alpine F1 Status yang tertinggi, di bawahnya ada Alpine Status. Jadi bisa dibayangkan Alpine F1 Status merupakan line up tertinggi Alpine, di bawahnya itu langsung ada Alpine Status, di mana memiliki teknologi yang hampir mendekati Alpine F1 Status. Nah, sekarang gue mau bahas mulai dari komponen head unit yang di sebelah kanan gue. Ini adalah seri Alpine Status head unit high res audio yang memiliki jangkauan bandwidth yang sangat besar secara wired ataupun wireless. Ini merupakan penampakan dari barang itu sendiri, yaitu adalah Alpine HDS 990 high res audio media player yang memang udah dikeluarkan Alpine dalam bentuk format seperti ini dari UTX seriesnya. Jadi ini adalah nggak asing lagi sih. Dia modelnya single DIN tapi lebih pendek ya, gitu ya. Jadi ini merupakan add-on player. Kita bisa bilang ini fungsi utamanya sebagai add-on player, karena mobil-mobil sekarang itu kebanyakan sulit diganti head unit standarnya. Jadi untuk mendapatkan hasil suara yang jauh lebih baik, kita menambahkan head unit ini. Nah, ini adalah body di mana semua soket dan strum dan input semua masuk ke dalam sini. Dan ini adalah sebagai controller saja. Jadi di mana kita mengatur volume, memilih lagu, ataupun men-setting suara ya. Nah, untuk fitur sendiri, Alpine HDS 990 utamanya memiliki resolusi mencapai 192 kHz per 24 bit. Jadi ini benar-benar high resolution audio untuk dynamic dan presisi, kepresisiannya dan detailnya itu udah sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, dia memiliki juga 4x50 channel amplifier, di mana dia bisa menjadi standalone sebenarnya tanpa power ataupun DSP. Dia sudah ada DSP dan built-in DSP dan juga power di dalamnya. Udah memiliki 6 channel, prosesor, parametric EQ-nya sampai 31 band. Mempunyai crossover sendiri, time alignment sendiri, bener-bener nampak seperti prosesor yang mumpuni sekali. Jarang sekali head unit mempunyai 31 band equalizer. Mungkin Alpine HDS 990 ini adalah salah satu dari sedikit head unit yang memiliki fitur seperti itu. Jadi untuk mengangkat speaker-speaker yang mungkin nggak terlalu besar wattnya, seperti DP series, kita bisa banget cuma memakai Alpine Status ini. Nah, ini dikombinasikan dengan yang namanya Alpine Status yang prosesor HD ini ya, HDP D90.
yang di sebelah kiri gue ini. Ini dimensinya cukup gede, dia bentuknya compact dan mirip banget sama F100 nih. Karena untuk casingnya juga udah seperti ini, nanti kalau dia nyala dia bakal keluar LED indikator warna biru. Nah, jadi ini udah sangat baik untuk prosesor suaranya. Dia memiliki chip di dalam yang mengatur suara sampai dengan resolusi 192 kHz per 64 bit. Jadi keluar dari sini 24 bit, masuk ke sini di upscale lagi, lebih detail lagi 64 bit ya. Nah, di sini memiliki 12 channel built-in amplifier, di mana channel 1 sampai 8 itu 50 watt masing-masing. Channel 9 sampai 12 memiliki watt sampai dengan 80 watt. Di mana memang diciptakan untuk mengangkat speaker daripada Alpine Status yang gue bakal bahas nanti, HDZ653, dan juga ada two-way-nya ya. Nah, udah secara power udah sangat mumpuni karena kita udah coba memakai DSP-M ini untuk mengangkat speaker-speaker yang memang udah high end seperti Vocalutopia M, dan hasilnya kombinasi itu sangat-sangat baik karena presisi dan resolusi suara daripada Alpine Status ini memang tidak diragukan lagi gitu ya. Di selain itu dia ada 14 channel out DSP RCA-nya, berarti 12 channel high, 14 channel untuk RCA. Nah, untuk input lainnya seperti koaksial, optical itu juga tersedia. Dia sudah mendapatkan Bluetooth juga, external Bluetooth, plus dia bisa ditambahkan dengan controller. Nah, yang menarik adalah karena ini satu kesatuan ya, hampir tidak bisa dipisahkan daripada HDS 990 dan juga HDP D90. Itu karena ada fitur controller di mana dia sebenarnya nggak perlu controller lagi kalau sudah ada si Alpine HDS 990. Jadi di sini juga kita bisa atur memori settingan suara, di mana bisa mengambil memori di sini dan bisa langsung di loading di si Alpine HDS 990 ini. Nah, jadi memang secara fitur diciptakan untuk satu sama lain, tapi memang bisa terpisah ya, mereka nggak harus bareng kayak Alpine F100. Nah, untuk ke speaker ini menganut fitur con yang hampir mirip dengan Alpine F100, di mana dia menggunakan carbon composite. Jadi ini ya full carbon ya. Nah, ini dan bisa dilihat dia punya surround, itu teknologi yang dipatenkan oleh Alpine juga. Jadi seberapa rigid dan responsifnya karbon, ringan, dan ditambah dengan surround yang sangat-sangat mumpuni seperti ini, suara jauh lebih rich, jauh lebih detail. Itu mengapa untuk speaker three-way yang HDZ653 ini bisa memiliki resolusi di antara 40 sampai 40 kHz ya. 40 Hz sampai dengan 40 kHz. Bayangin aja, kita cuma bisa denger, pendengaran manusia itu cuma sampai dengan 20 kHz. Di atas itu kita nggak bisa dengar, tapi bisa merasakan. Nah, untuk speaker ini bisa sampai 40 kHz. Jadi high res-nya gitu ya. Nah, untuk perbandingan CD itu 44,1 kHz ya. Sedangkan ini bisa mencapai 192. Itu artinya 6,5 kali lipat lebih tinggi resolusinya dibandingkan dengan CD. Dan media player sekarang, format-format file sekarang, musik itu memang sudah direkam setinggi itu resolusinya. Jadi ini benar-benar diciptakan untuk menghasilkan reproduksi suara terbaik senatural mungkin seperti rekaman suara di studio gitu ya. Nah, jadi ini terdiri dari mid bass ya. Ini cakep banget. Aluminium diecast, ferrite magnet ya, 6,5 inch. Terus dia juga udah ada mid range ya. Ini 3 inch. Cone-nya sama seperti ini, diecast, ferrite magnet juga. Sampai dengan tweeternya. Nah, tweeternya sendiri cukup gede ya. Memang dalamnya nggak gitu gede sih, tapi casingnya luarnya cukup besar, rigid, dan dia sistemnya bukan baut ya. Dia ada dratnya di sini. Jadi bisa diputar, jadi nggak merusak di sini. Jadi nggak ada baut, jadi clean lah di bagian tweeter. Jadi ini tweeter juga super bagus detail. Nah, kita ke yang terakhir yang ada di sini setidaknya itu adalah HDZ110. Itu merupakan 11 inch
dual voice coil subwoofer Alpine Status yang dikeluarkan. Ini berat, gua nggak akan ngangkat juga. Yang ini berat sekali. Kita bisa lihat tebel magnet daripada Alpine Status subwoofer ini. Ya, ini tebelnya itu sekitar 20 cm. Ya, 20 cm itu termasuk ukurannya sangat-sangat tebel ya. Untuk literannya sendiri juga memang kita akan kalkulasi dengan benar. Dia memiliki dua voice coil 2 ohm ya. Bisa main secara 2 ohm, ditarik oleh power monoblock yang Alpine Status ada juga nih. Nah, itu yang akan kita gunakan juga nanti. Nah, ini ukurannya 11 inch, jadi nggak seperti biasanya. Ada alasan tersendiri dari Alpine mengeluarkan subwoofer dengan ukuran seperti ini dengan teknologi yang pasti carbon composite dan juga surroundnya sama ya, senada dengan sang speaker. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya harmonisasi, blending antara tweeter, mid-range, mid-bass sampai dengan subwoofer itu benar-benar terjaga karena satu karakter daripada konusnya sendiri gitu. Jadi ini juga diecast, terus ada ferrite magnetnya, jadi super untuk buildnya itu dan materialnya yang terbaik lah di kelasnya gitu ya. Jadi ini adalah satu kesatuan dari Alpine Status yang bakal kita pasang juga nanti diinstalasikan di Toyota Fortuner. Itu pertama kali kita menggunakan full Alpine Status. Untuk suara bisa dijamin ini bakal sangat-sangat rapi, presisi seperti karakter Alpine. Nah, untuk lebih lanjut kita bakal bahas lagi nanti di mobil aja pas udah jadi. Ini gue bakal kasih intro dulu sembari unboxing daripada seri Alpine Status ini. Tentunya bagi kalian yang berminat bisa banget nih, karena produk ini available di Mega Audio Jakarta. Kecuali yang Alpine F1 Status itu harus pre-order. Kalau yang Status ini bisa banget, kalian mau beli speakernya atau prosesornya doang, head unit, subwoofer bisa banget. Dan harga gue rasa masih terjangkau, jauh lebih terjangkau daripada Alpine F1 Status. Ini di bawah 200 ya satu set ini. Jadi still okay, masih affordable untuk Alpine lovers ataupun yang mau cobain Alpine yang generasi baru ini, sangat-sangat direkomendasi. Terutama dalam segi tampilan dan juga suaranya nih. Jadi langsung aja hubungi kami di WA di bawah ataupun kunjungi workshop kita karena kita bisa demoin suaranya seperti apa sih sampai bisa segitu eksklusifnya barang ini. Itu aja review singkat dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel Mega Audio Jakarta supaya kita bisa memberikan informasi seputar car audio dan juga perdagangan untuk mobil kesayangan Anda. Gua Regen, thank you. They built a blast furnace there along the shore. In it they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnaces, kept them hotter than hell.